Alhamdulillah, ngopi dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana sih caranya? Kadang kita tempuh zikir itu dari zikir jahar yang nyebut-nyebut zikir sirri, zikir sirul asror. Ketika di sirul asror banyak yang kita tempuh seperti belajar hening, belajar tarik dan mengeluarkan napas, seperti bertapa, semuanya puncak-puncaknya hanya untuk ketemu fana'ul dzikri. Gunanya untuk ketemu hancurnya zikir, yang mana mungkin bisa ketemu fana'ul dzikri bila yang berzikir masih manusianya. Bagaimana mungkin bertemu dengan fana'ul dzikri, hancurnya zikir, bila yang melakukan zikir jahar, bila yang melakukan zikir sirri, bila yang melakukan zikir sirrul asrar masih manusianya, ya tidak akan ketemu-ketemu. Mung ketemu dengan sinar yang tambah menyesatkan, mung ketemu dengan khodam-khodam yang tambah menyesatkan. Kita tambah jauh mengingat setan daripada mengingat Tuhan. Kenapa? Karena semakin kita banyak zikir, maka hawa nafsu setannya ya semakin jadi rajanya. Zikir menzikiri dirinya sendiri, maka dari itu muncullah khodam-khodam, pasukan-pasukan jin, iblis dan setan yang mana mengikat manusia seolah-olah manusianya sakti mandraguna. Akhirnya ya manusianya tambah tersesat, tapi dikira sudah makrifat. Dengan begitu dikira sudah makrifat. Kenapa? Karena iblis dan setan sudah menghembuskan, kamu sudah lulus. Ini buktinya kesaktianmu ini loh. Kalau orang makrifat harus sakti. Kalau tidak sakti bukan orang makrifat namanya. Itu kan doktrinnya setan iblis itu. Jadi menilai orang makrifat itu harus sakti. Seperti yang diceritakan para sunan-sunan tempo dulu dengan kesaktiannya. Itulah doktrin iblis dan setan, seolah-olah menuju Allah itu harus sakti dulu. Salah. Semakin sakti manusianya, ya semakin jauh manusianya dari Tuhannya. Wong yang sakti hanya Allah. Yang bisa menggerakkan kita hanya Allah. Ngapain cari sakti? Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana caranya agar ketemu, agar kita to the point, lewat jalan tol, agar ketemu fana'ul dzikri tanpa melakukan zikir jahar, tanpa melakukan zikir sirri, tanpa melakukan zikir sirrul asrar atau sirrun fi sirri. Caranya bagaimana? Ya buang semua zikir-zikirmu. Dengan cara begini. Jadi bila kita mengkaji ketuhanan dari manusia, serba repot, serba bulet, serba pening. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak akan pernah ketemu. Mung debat-debatan wae, podo raroe, sama-sama tidak taunya, tapi pura-pura merasa tahu. Mempertahankan pendapat-pendapatnya yang katanya dari ini pin ini. Lebih baik kita bersanad langsung kepada Allah, agar tak ada perdebatan lagi, agar tak ada komentar lagi. Kenapa? Karena tanpa Allah ya kita tidak ada. Tanpa Allah ya kita tidak bisa berzikir. Tanpa Allah ya kita tidak tahu bahwa kita ini makhluk. Tanpa Allah ya kita tidak tahu bahwa kita ini manusia. Tanpa Allah ya kita tidak kenal bahwa namaku Abdul Halim.
Kenapa? Karena semua itu hanya Allah untuk dikenal oleh Abdul Halimnya. Hanya Allah untuk dikenal oleh Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana sih makna dari zikir di atas zikir itu? Maknanya kita kembali ke asal kejadian kita. Dulu 50 tahun yang lalu usia saya, dulu 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun usia Anda sekalian. Ingat, dulu apakah Anda, saya bisa mengingat saya 50 tahun yang lalu? Anda bisa mengingat Anda seumur usia Anda dulu. Yang ingat Anda kan yang menciptakan Anda. Yang ingat kita ya Allah, bukan kita yang ingat Allah. Jangankan kita mengingat Allah, kita mengingat diri kita saja, kita takkan pernah bisa. Kenapa? Karena tanpa Allah ya kita tidak ada. Inilah kajian dari atas itu. Langsung kajian dari fana'ul dzikri. Jadi kalau kajiannya manusia dari bawah, dzikir syariat, dzikir thariqah, dzikir hakikat dan makrifat, atau dzikir jahar, sirri, sirrul asrar atau sirrun fi sirri, tapi di dalam paparan uripi Allah ini langsung dzikir dari atas, mengkaji dari langit, mengkaji dari Allah sendiri. Kenapa? Karena asal usul kita dari Zatullah, karena asal usul kita dari sifatullah, karena asal usul kita dari asma'ullah, karena asal usul kita dari af'alullah. Bila itu sudah kita serahkan kembali kepada Allah, otomatis ya itulah barangnya fana'ul dzikri. Maka hati Anda, hati kita, ketika sudah sampai di dalam fana'ul dzikri, maka kita akan ketemu para nabi dan para rasul yang tempo dulu. Kenapa? Karena hatinya para nabi dan para rasul ya seperti itu. La ilaha illallah. Tiada yang ada kecuali Allah. Itulah yang dimaksud rahasianya zikir atau zikir di atas zikir. Maknanya jangan berzikir lagi, biar Allah yang berzikir pada kita. Jangan berzikir lagi kepada Allah, biar Allah yang berzikir kepada manusianya. Kalau kita yang berzikir kepada Allah, kita yang jaga Allah. Tapi kalau Allah yang berzikir kepada manusianya, Allah yang jaga manusia. Allah yang memelihara manusia. Allah yang menjaga. Allah yang mencukupi. Allah yang mengasihi sayangi manusianya. Inilah yang dimaksud Allah berzikir kepada makhluk-makhluknya. Allah menghidupi, menguasai makhluk-makhluknya. Tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali tanpa izin Allah. Itulah tanda bukti Allah berzikir kepada manusia. Dan itulah yang dimaksud fana'ul dzikri. Zikir di atas zikir. Jadi rausah hening-hening lagi, rausah topo-topo lagi. Kenapa? Karena yang hening kita lakukan selama ini, zikiran yang kita lakukan selama ini, pertapaan yang kita lakukan selama ini hanya mengundang khodam-khodam yang akan menyesatkan kita sahaja. Capek-capek dan disesatkan, double sesatnya, double capeknya. Kenapa? Karena manusianya mengkaji semua itu versi hawa nafsunya. Namun bila manusianya mau lewat jalan tol, lewat atas dari Allah menuju manusia, maka akan ketemu.
Kalau kita sudah serahkan semua apa yang bukan milik kita, zat kita, sifat kita, asma kita, af'al kita, bukan milik kita, tapi kita kembalikan kepada zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Itulah yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Kebahagiaan, kedamaian, kekayaan yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah di dalam fana'ul dzikri, maka kita akan tahu dzikir sirrun asror atau sirrun fisirri. Tahu yang sebenar-benarnya. Apa? Merasakan Allah. Kenapa kok merasakan Allah? Karena yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin manusianya bisa merasakan Allah bila yang ada hanya Allah? Tembus sudah. Sirrun asrornya yang sebenar-benarnya, bukan yang versi kajian manusia. Dzikir sirrinya yang mengucapkan Allah, Allah, sudah ketemu juntrungnya. Apa yang dimaksud dzikir Allah, Allah? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu Allah? Karena yang ada hanya Allah, yang diingat ya pasti Allah. Itulah maknanya dzikir sirri. Dan dzikir jahar la ilaha illallah yang selama ini hanya ungkapan-ucapan saja, maka nyata. Kenapa? Yang mengucapkan pun juga Allah, uripe Allah. Jadi fana'ul dzikri, dzikir sirrun fi sirri atau sirrul asrar, dzikir sirri atau dzikir jahar, podo-podo, sama-sama hanya milik Allah, bukan milik manusianya. Kalau sudah begitu, akhirnya fana'ul dzikri semuanya. Jadi manusianya sudah tidak ngaku-ngaku lagi dzikir jahar, tidak ngaku-ngaku lagi dzikir sirri, tidak ngaku-ngaku lagi dzikir sirrul asror, tidak ngaku-ngaku lagi fana'ul dzikri, tidak ngaku-ngaku lagi bertajali wusul mi'rad. Kenapa? Karena yang tajali, yang wusul, yang mi'rad hanya Allah yang wusul kepadaku, bukan aku yang wusul kepada Allah. Punya apa aku ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya para sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah kenyataan zikir di atas zikir itu. Bagi para sahabat yang baru bergabung di live ini, silahkan ikuti kembali kajiannya di YouTube Uripe Allah. Akan diunggah lagi di sana dan simak-simak diulang-ulang agar masuk tembus di dalam dada kita, agar kita tidak perbudak lagi oleh iblis dan setan yang selama ini selalu memperbudak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, termasuk saya yang masih sama-sama belajar seperti Anda. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam pada para sahabat-sahabat yang mengikuti live ini. Barangkali ada sahabat-sahabat yang masih belum ngeh atau masih belum paham, bisa bertanya-tanya, langsung aja naik ke atas, kita ngobrol bersama. Mudzakarah bersama, sama-sama belajar. Saya pun juga sama dengan Anda, sama-sama belajar. Saya belajar kepada Anda belajar kepada saya. Suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Pandanglah yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Saya dan Anda yo podo wae, sama-sama belajar. Silakan sahabat. Silakan yang mau naik atau yang bertanya, meskipun lewat komentar saja, tidak apa-apa. Jadi kajian di Uripe Allah ini langsung dari sanadnya,
langsung dari Allah. Agar apa? Agar kita tidak tersesat lagi di jalan Allah. Kalau kita mencari Tuhan dari diri manusia kita, sampai kapanpun kita hanya ketemu dengan diri kita sendiri, tak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Bila hanya Allah yang mencari manusianya, maka pasti akan ketemu. Kenapa? Karena hanya Allah yang menghidupi manusia, karena hanya Allah yang wusul kepada manusia, karena hanya Allah yang bertajalli kepada manusia, karena hanya Allah yang mi'raj kepada manusia. Manusianya apa tugasnya? Menengok, wahai enjoy, wahai enak toh makrifat enjoy ini. Maknanya makrifat enjoy ini manusianya tidak makrifat lagi, sudah bebas. Kenapa? Karena yang jaga manusia Allah. Bebas. Kenapa? Karena yang menjaga manusia Allah. Makrifat manusia, makrifat enjoy, bebas. Kenapa? Karena yang memelihara manusia Allah, yang berzikir kepada manusia Allah, yang mensolatkan manusia Allah, yang memekerjakan manusia Allah, yang bisa merokokkan manusia Allah, yang bisa memakan minumkan manusia Allah. Semuanya Allah. Itulah yang dimaksud enjoy. Wahai kajian dari atas langsung menuju bawah. Bila Anda memahaminya, otomatis lillahi ta'ala semuanya. Dari Allah kembali kepada Allah. Akan tetapi selama ini kita di dalam beragama dan bertuhan, dan kita di dalam berzikiran, seolah-olah kita bukan dari Allah. Kenapa? Karena seolah-olah kita hanya dari diri kita sendiri. Ya ndak nyambung-nyambung, tersesat terus. Tapi kalau dari Allah ya pasti jujuk kepada Allah. Silahkan Kang Mas yuk yang mau gabung agar bisa panjang masanya. Bila tidak ada yang bergabung ya akhirnya sedikit masanya. Kurang asik. Oke, Kang Supartana, terima kasih. Monggo, bila ada yang mau bertanya atau yang menambahkan agar kajian ini bertambah kesempurnaannya, silakan sahabat.